biasa orang-orang yang sudah kehidupannya sudah mapan baru menikah biasanya mengamankan hartanya. Secara umum begitu, bisa perempuan, bisa laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan mereka membuat perjanjian yang menyatakan harta sebelum menikah ditarik menjadi harta bersama. Ya boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruas Santosono. Hari ini saya kembali dengan Bang Musli, Bang Muhammad Musli SHMH, seorang pengacara pengadilan agama. Saat ini kita akan membahas tentang perceraian dan akibat hukumnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa membahas ini bukan berarti ingin mendorong orang untuk bercerai, cuman apa namanya berkeluarga, sering ada konflik dan sebagainya, ada saja kasus yang memicunya. Pada kenyataannya gitu, ada banyak keluarga yang tidak bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan yang berakibat pada perceraian. Nah, ketika perceraian itu apa sih hak-hak yang diperoleh oleh suami atau istri gitu. Nah, saya kira itu akan dibahas langsung sama Bang Musli tanpa berpanjang lebar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, waalaikumsalam. Kita bertemu lagi nih. Ya, kita sekarang ngebahas tentang perceraian, Bang. Bercerai itu katanya yang lebih mudah itu kalau laki-laki yang melakukan gugatan ya, atau gimana? Enggak, malah perempuan yang lebih cepat. Lebih cepat begitu. Jadi dalam perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ataupun Nomor 3 Tahun 2006 ya. Iya. Perceraian yang diajukan oleh istri itu disebut gugat cerai. Oke. Sedangkan yang diajukan oleh suami itu namanya cerai talak, nggak ada gugatannya. Kenapa begitu? Dalam hukum Islam yang bisa menjatuhkan talak kan suami, laki-laki. Makanya kalau mengajukan ke pengadilan agama, suami itu bukan penggugat tapi pemohon. Permohonan, mohon kepada pengadilan agama untuk mengizinkan suami mentalak, mengikrarkan talak ke istrinya. Kalau yang mengajukan istri tidak, karena yang punya hak talak itu suami, makanya istri mengajukan gugatan cerai. Iya. Prosesnya lebih lama mana? Lebih lama suami. Kenapa? Oh begitu? Iya, karena suami setelah proses cerai, putusan cerai hari ini misalnya, ikrarnya belum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Agama dinyatakan dalam 6 bulan dia akan menjatuhkan talak. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya maksimal 6 bulan. Tapi kalau yang mengajukan istri hari ini cerai, selesai. Paling 2 minggu, sebulan udah keluar akta cerai. Lebih cepat ya. Karena sudah diwakili oleh hakim untuk menjatuhkan talak. Namanya talak bain sugro kalau perempuan. Kalau yang mengajukan laki-laki namanya talak roji'i, talak untuk kesempatan rujuk ada. Biasanya kan suaminya nggak suka istri, makanya dia punya hak untuk rujuk. Itu pun kalau istrinya mau. Kalau istrinya nggak mau gimana ya, nggak bisa rujuk juga. Nah, itu biasanya rujuk harusnya ke ini juga sih, mengajukan rujuk ke pengadilan, kemudian disahkan pengadilan, buku nikahnya diambil lagi kan? Emang suami istri lagi. Tapi kalau yang mengajukan istri yang rujuk, soalnya nggak mungkin dong ya gugat istri. Gitu. Alasan. Ini kalau tahapannya biasanya gimana sih Bang sampai kemudian akhirnya putusan pengadilan memutuskan cerai itu proses masuknya itu gimana gitu? Pertama, gugatan atau permohonan ikrar talak tadi masuk pengadilan itu harus memenuhi syarat, salah satunya apa? Harus ada alasan untuk bercerai yang dipenuhi ya oleh penggugat atau pemohon ya. Itu di pasal 19 PP 9 tahun 75 dan 116 kompilasi hukum Islam jelas. Jadi mulai melakukan kekerasan kepada istri, tindak pidana.
KDRT. Yeah. KDRT yang melakukan istri juga bisa, suaminya ditendangin juga sama KDRT. Kemudian dipidana, pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut. Yeah. Tapi khusus orang Islam itu ada namanya perjanjian sigot ta'lik. Apa tuh? Itu ketika orang menikah, dia berjanji kan, ditulis di belakang, jika nanti suatu waktu saya menyakiti istri saya atau tidak menafkahi selama 3 bulan lahir dan batin, maka jatuhlah talak 1 saya kepada istri saya. Kemudian istri saya melaporkan ke pengadilan, ya, maka kemudian istri saya mengembalikan iwat gitu kan, maka terjadilah cerai. Itu kan ada itu di sigot ta'lik, itu kan perjanjian. Jadi itu dijadikan alasan juga untuk bercerai di pengadilan. Jadi mudah juga kan? Karena tidak menaati 3 bulan lahir dan batin, lahir aja atau batin aja bisa. Makanya kalau mengamati ini, yang utama adalah sudah tidak cinta. Kalau alasannya cari-cari bisa kan? Kan suami tidak selamanya menjadi karyawan. Bagaimana bisa menafkahi 3 bulan kan gitu dengan gaji? Bisa juga wira swasta, freelance, ya kan, gajinya bukan bulanan. Kalau ada besar kasih besar, kecil ya harus dinikmati bareng kan gitu. Kemudian ada alasan lagi karena mabuk, terlalu boros, kemudian berperilaku buruk sekali lah pokoknya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan. Ini pasal yang sering dipakai yang terakhir ini sekarang. Itu kalau istri yang menggugat. Suami juga. Suami juga sama. Kan kadang-kadang suami istri sudah sama-sama nggak cocok ya. Tapi kan tidak ada secara hukum alasan saya mau cerai karena sudah tidak cocok, nggak bisa. Nah, harus ada pasal tadi, salah satu dari pasal 116 tadi. Apa itu? Pertengkaran terus menerus. Salah satunya apa terlihat? Suami di Jakarta, istri di Jember. Suami istri di Jakarta. Itu selama 2 tahun. Kalau itu enggak. 3 bulan cukup. Kadang-kadang sebulan cukup juga. Hakim kan memandang, kan hakim berijtihad. Ini orang bisa nggak didamaikan? Kalau memang nggak bisa didamaikan, ya nggak mungkin juga mau dipaksakan damai. Serumah kan nggak bisa. Berarti pada tahapan syarat ya. Selanjutnya apa, Bang? Alasan. Alasan. Kemudian diproses di pengadilan, itu dimediasi dulu. Hakim mediator biasanya berusaha mencari titik temu ya. Kalau memang bisa disatukanlah masalah-masalah kecil. Biasanya yang tidak bisa disatukan tuh kalau sudah KDRT, itu udah sakit hati banget tuh. KDRT itu bisa berupa perbuatan, bisa ucapan. Ada orang seenaknya manggil, kalau marah kan anjing lu, goblok lu, dikit-dikitin. Pasangannya dikitin sakit hati kan, itu susah. Tapi kalau masalah yang lain, mungkin masalah kurang komunikatif ya, atau kurang romantis, itu biasanya bisa diajarin sama mediatornya kan. Mediator lebih senior kan, lebih tua. Ginilah coba, akhirnya ditunda dulu. Proses itu kan menurut edaran Mahkamah Agung 40 hari, sebulan 10 hari ya. Biasanya mediator itu tahu ini ada celah nih. Jadi minggu depan datang lagi ya. Mediator itu dari pengadilan agama? Bisa, boleh milih, boleh mantan hakim atau mediator dari luar. Ada di sana, tinggal milih aja nanti. Mana mediator yang mau dipilih? Ada di sana daftarnya. Gitu. Kalau dari pihak kedua belah pihak, suami atau istri mengajukan nama tertentu juga boleh? Boleh. Orang luar pun boleh. Setelah masa 40 hari ternyata buntu, ya sudah lanjutkan aja deh persidangan. Jadi mediasi dinyatakan gagal, nanti ada surat pernyataan gagal. Ada juga beberapa orang itu balik lagi mediasi, kemudian mereka menyatu lagi. 2 tahun lagi cerai juga gitu. Karena tadi sudah dikasih rekomendasi begini, kelemahannya begini, istri kamu terlalu sensitif, suaminya terlalu keras, dikurangi lah. Sensitif dikurangi, kerasnya dikurangi gitu kan, supaya ada titik temu gitu loh. Ternyata masih ini ya, sudah lah. Setelah proses di pengadilan, nanti biasa gugatan dibacakan, bagaimana ada perubahan tidak, kemudian dari pihak
tergugat atau termohon akan ditanya berapa, mau menanggapi ini berapa lama, proses, kemudian bukti. Bukti suami istri kan harus ada buku nikah. Kemudian juga pasti KTP ya, KTP, KK, akte lahir anak, buku nikah udah pasti. Kemudian saksi-saksi yang melihat kehidupan mereka. Dikarenakan ini berkaitan dengan urusan rumah tangga, lebih-lebih kalau sikoh itu berurusan dengan pertengkaran, apalagi berkaitan dengan perasaan gitu. Makanya saksi dari keluarga diperbolehkan. Malah diutamakan kadang. Karena mereka kan interaksi ya. Ini bagaimana suka ngambek, berantem, lempar piring atau apa, nafkahi setiap bulan gimana, itu dibahas sama mereka. Kemudian kalau sudah selesai semua, kesimpulan baru putusan. Nah ketika yang mengajukan istri ya tadi begitu putus, otomatis langsung selesai, tinggal nunggu langsung dikasih waktu kalau sama hadir ya, penggugat dan tergugat hadir. Kasih waktu 14 hari untuk banding atau tidak. Biasanya kalau sudah sama-sama ini sudah nggak ada ya. Kecuali terkait masalah lain, masalah anak, masalah harta gonung gini, masalah hutang baru ribut. Nah tapi itu ya terkait. Tapi kalau yang mengajukan suami itu belum selesai. Hari ini putus cerai, dia harus ikrar dalam waktu 6 bulan. Setelah ikrar kan berarti sudah berkekuatan hukum tetap tuh. Ikrar ya sudah, nanti akan keluar akte cerai. Itu baru cerai. Nah nanti ada akibat perceraian. Nah dalam akibat perceraian ini bagi istri ya, dia mempunyai hak untuk mendapatkan namanya mut'ah. Mut'atan itu kalau di Al-Quran itu diartikan sesuatu yang menyenangkan ya, kenang-kenangan lah. Kalau suaminya kaya raya, kenang-kenangan, atau istrinya apa, misalnya dibeli, ya udah deh ini saya kasih rumah, saya kasih mobil. Ya kalau pas-pasan ya semampunya lah. Karena saya lihat tuh ada beberapa orang kaya konglomerat itu walaupun udah cerai, tiap 2 tahun itu istrinya dikasih mobil baru diganti, yang lama ditarik ganti baru. Rumahnya juga bagus begitu, sesuai kemampuan lah, nggak mau menyakiti istrinya. Ada juga kiswah itu pakaian. Selama masa idah 3 bulan itu si suami biasanya sebulan memberikan berapa untuk istri? Misalnya 10 juta ya berarti 30 juta untuk beli baju. Kemudian maskan itu tempat tinggal. Selama idah 3 bulan itu suami masih bertanggung jawab, mau disewakan atau tadi kalau banyak uang belikanlah apartemen toko. Terus yang terakhir adalah nafkah iddah. Sebulan berapa nafkahi? Saya dulu aja klien juga gitu karena dia orang kaya ya. Jadi sebulan dia biasa nafkahi 70 juta, ya dikasih setiap bulan tetap 70 juta selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dikasih 50 juta karena dia orang kaya ya. Dia ingin membahagiakan ke mantan istrinya. Itu yang disebut harta gono ini bukan Bang? Bukan. Masih belum. Kenang-kenangan. Gitu. Nah setelah itu baru namanya nanti ada harta gono firman. Anak dulu biasanya ribet tuh anak. Anak biasanya kalau umur 12 ke bawah belum mumayyiz itu ikut ibunya, pasal 105 11 hukum Islam ya. Ikut ibunya, ayahnya yang menafkahi, namun ibunya tidak boleh membatasi anak ketemu ayahnya. Jadi masih baik-baik aja. Tapi ada juga nggak terima, kalau nggak bisa dibawa ayahnya pergi ya kan. Akhirnya gugatannya jadi panjang sampai Mahkamah Agung bertahun-tahun. Nah setelah itu selesai baru harta bersama. Nah harta bersama ini secara umum diartikan sebagai harta yang dihasilkan setelah menikah. Menikah tanggal 20 Juli 2020 hari ini dan seterusnya, maka apa yang dihasilkan dari keringat mereka itu harta bersama. Walaupun sebenarnya yang bekerja suami aja atau misalnya tetap milik berdua. Kecuali kalau hadiah orang tua itu milik istri, dapat hadiah rumah dari orang tua milik istri lah. Itu bukan keringat mereka kan. Atau sebelum menikah dia punya mobil sendiri ya milik dia. Kecuali ada perjanjian pranikah. Perjanjian itu jangan dikira memisahkan harta setelah menikah, enggak juga. Orang bisa aja karena saking cintanya, begitu saya menikah hari ini, harta yang saya miliki sebelum menikah milik kita berdua, boleh.
Misalnya kayak orang-orang kaya-kaya itu kan, karena perempuannya cantik banget, dia senang banget gitu kan. Ya sudah, pokoknya setelah menikah, harta yang saya miliki sebelumnya kita milik bersama. Begitu pula setelah kita menikah, ya sudah jadi milik bersama nanti. Kan biasanya kalau yang saya pahami yang terkait dengan perjanjian pranikah itu lebih banyak misalnya untuk Bisa melindungi hak hartanya perempuan gitu, istri gitu. Iya, suami juga sama. Oh, sama juga. Biasa orang-orang yang sudah kehidupannya sudah mapan baru menikah biasanya mengamankan hartanya. Oh. Secara umum begitu, bisa perempuan, bisa laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan mereka membuat perjanjian yang menyatakan harta sebelum menikah ditarik menjadi harta bersama. Ya boleh aja. Okay. Siapa yang larang? Hak dia kok. Itu dibikin di perjanjian pranikah. Nah, kalau ada kasus-kasus itu biasanya yang buat panjang itu apa? Kalau nggak terima, itu biasa. nggak terima. Atau ada kesalahan. Mereka sudah menyatakan setelah menikah harta masing-masing milik kita. Yang keringat saya, keringat istri gitu kan. Tapi suami kewajiban tiap bulan itu kasih sekian juta ke istrinya, itu ada. Tapi harta sebelum nikah milik suami tetap, karena suami sudah menikah 2 atau 3 kali kan. Yang begitu caranya. Tapi ternyata salah. Begitu mereka nikah lupa beli rumah atas nama bersama. Loh, katanya bisa. Lah ini gimana ini? Ya ke pengadilan kalau nggak bisa damai. Oh gitu. Biasanya di situ pinter juga sudah ada ya, walaupun ini kesalahan di perjanjian itu biasanya disebutkan apa yang dikeluarkan oleh salah satu pihak itu milik mereka. Kalau toh pengeluarannya itu dua-duanya mengeluarkan ya nggak apa-apa. Prosentase yang menentukan. Misalnya beli rumah atas nama berdua, yang ngeluarin uang siapa? Suami, ya milik suami itu. Istri kasih dapat berapa? Dari mana dapatnya? Ini prosentasenya udah jelas di perjanjian. Tapi kan nama saya gitu kan, ya tapi nggak apa-apa, akhirnya damai. Harta gonogin itu dibaginya bagi rata atau 50-50 loh. Iya, berarti rata ya? Ya, itu di kompilasi di undang-undang pengadilan agama jelas. Siapa yang umurnya lebih lama mendapatkan harta gonogini, harta bersama 50%. Jadi kayak tadi, ketika cerai bagi 2. Ketika salah satu meninggal, yang umurnya panjang dapat dulu 50%, yang 50% baru warisan. Itu pun masih dapat dia. Kalau punya anak, suami masih dapat lagi, ya 50 tadi, 50% masih dapat 1/4. Kalau istri, perempuan dapat lagi karena ada anak 1/8, nggak ada anak 1/4. Gitu. Fair lah. Yang lebih lama dapat 50%, ya dia kan perlu biaya untuk hidup. Biasanya kalau yang terkait dengan harta gonogini lama itu apa sih Bang, persoalan apa? Nggak terima. Atau nilai rumah, misalnya harta bersama dalam bentuk rumah. Suaminya menilai ini rumah 20M, istrinya ini 50M. Ya lama kan? Begitu ribut itu, wah gini aja deh, kita nunjuk appraisal lah ya. Suaminya nunjuk appraisal A, si istri B, gimana ya? Beda, maksudnya beda, jadi tetap nggak selesai juga gitu. Itu begitu. Bahkan kadang-kadang sampai meninggal belum selesai. Jadi antara pengadilan cerai sama gonogini itu beda lagi prosesnya. Cerai sendiri, anak sendiri, harta sendiri, kadang-kadang hak istri sendiri, padahal bisa digabung. Misalnya cerai sama anak sama hak istri itu digabung aja. Kalau harta nanti deh. Tapi kan ada orang punya strategi. Pengacara lebih-lebih punya strategi kan, panjangin aja. Kenapa? Karena rumahnya masih kredit. Kalau dipotong sekarang kan nanti harganya murah kan? Iya. Biar panjangin 4 tahun lagi kan pasti lebih mahal. Gitu. Ya, artinya ada inilah strategi intrik atau apalah untuk dia haknya bisa lebih besar. Biasanya begitu. Nah, ini juga ya apa namanya? Ya namanya hukum kan bisa pasang strategi kan. Ini mau lama apa mau cepat? Gitu bisa pengacara. Iya.
saya masih cinta sama dia, ya sudah lamain aja, sekarang cerai aja. Banding kasasi 3 tahun paling nggak. Anak banding kasasi 3 tahun, dia 6 tahun. Harta bersama 3 tahun, 9 tahun, 10 tahun terus selesai. Tapi kalau sama-sama mau kan bisa 6 bulan. Suami istri duduk bersama, cerai baik-baik, anak bagaimana, bikin perjanjian, harta bagaimana, selesai. Itu artinya lingkup ininya 6 bulan setelah perceraian gitu ininya, atau sekaligus di saat sidang pertama bisa. Itu biasanya kalau yang tetap, artinya gini loh, itu sebenarnya prosesnya setelah cerai misalkan kan tetap ketika proses cerai saya belum ada pembicaraan gonogini kan setelah boleh bisa. Oh boleh, Misalnya karena mereka mau cerai baik-baik, beberapa kali saya tangani gitu, cerai baik-baik, saya maunya cepat selesai pak, gitu kan. Ya sudah, saya ketemu istrinya, ketemu suaminya, kadang-kadang dua-duanya ketemu saya, makan bareng. iya. Tapi ketika pengadilan nggak mungkin saya kuasa dua-duanya kan, kita atur di situ. Yang mau pakai pengacara siapa? Istri aja deh, supaya lebih cepat cerainya. Tapi yakin nggak cerai? Kalau saya nangani biasanya orang cerai itu saya lebih berat ke titik cinta kalau saya. Kalau udah nggak cinta cerai aja. Kenapa? Pokoknya kalau nggak cinta susah deh hidup. Keluarga susah sama gitu. Iya. Ya sudah deh yang ini nih gitu kan, ya sudah. Apa yang mau dibagi? Nggak punya anak pak kita, ya sudah. Hartanya ada berapa? Ini ada 2 rumah, mobil 3. Tapi satunya dia mobil Eropa lebih mahal. Ya sudah, kamu yang ini suaminya mobil Eropa dapat rumah di Bintaro, istrinya dapat rumah di Depok sama mobil 2. Oke, setuju? Bikin perjanjian. Nah, perjanjian itu nanti dimintakan masuk dalam putusan namanya banding. Jadi nanti hakim akan memutuskan cerai dan menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian yang berbunyi rumah milik ini sudah selesai. Putusan pengadilan itu bisa dieksekusi nanti. Itu lebih cepat. Nah kalau tidak baik-baik berarti panjang. Cerai dulu. Terus kalau terkait dengan apa gonogini itu ada proses lagi ataukah sebenarnya itu kelanjutan ini aja sidangnya? Proses lagi. Cerai selesai dulu baru harta gonogini. Artinya itu ada memasukkan berkas lagi, memasukkan gugatan nomor lagi. Perkara baru. Oh, nomor perkara baru. Tapi kalau mau ini bisa juga dijadikan satu. Gugatan cerai akibat perceraian tadi kan, hak istri apa, kemudian harta gonogini, kemudian hak asuh anak jadikan satu, bisa juga. Tapi kadang-kadang hakim menawarkan ini terlalu banyak ini, nanti panjang. Ya kan sudah nggak akur, berantem terus, masih harus ketemu aja. Bagaimana kalau cerai aja, udah selesai, yang lainnya dibicarakan aja. Hakim kadang-kadang nawarin gitu supaya nggak berkepanjangan. Kan bisa juga perjanjian nanti dilaksanakan di notaris bisa, atau perjanjian nanti ditetapkan di pengadilan bisa. Gitu. Nggak usah sidang lagi gitu. Sidang. Oh, tetap ada sidang. Ditetapkan. Jadi nanti ada penetapan pengadilan bahwa mereka harus mematuhi isi perjanjian itu, sehingga suatu saat mereka tidak melaksanakan bisa dieksekusi oleh pengadilan. Bisa dieksekusi ya. Kalau perjanjian notaris nggak bisa dieksekusi. Harus didaftarkan dulu di pengadilan. Harus didaftarkan baru dieksekusi pengadilan. Notaris nggak bisa eksekusi. Jadi kalau perjanjian di notaris sebenarnya ya kuat sih kuat, tapi kan tidak bisa dieksekusi. Kalau ke perjanjian di pengadilan lebih kuat, kenapa? Bisa dieksekusi oleh pengadilan. Udah bang, kalau terkait perceraian itu ya sampai di batas itu ya. Nanti banding, kalau mau banding ya banding sesuai tadi apa ada sema Mahkamah Agung itu juga tentang satu case itu selesai 6 bulan. Kecuali ada hal-hal lain yang misalnya para pihaknya itu lain pulau, ya lama itu. Satu case bisa 1 tahun, kadang-kadang 1 tahun lebih. Gitu. Tapi anjuran dari Mahkamah Agung itu gitu 6 bulan selesai. Sekarang cepat kok. Perkara-perkara proses di Mahkamah Agung cepat. Ya begitu teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Bang Musli ya, bincang-bincang tadi mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan buat kita. Sekali lagi bukan untuk mendorong teman-teman atau siapapun untuk bercerai, tapi ketika itu terjadi ya kita sudah tahu kira-kira apa hal yang mesti kita lakukan sehingga
hak-hak kita itu terlindungi ya. Ya begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.